Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Omar Iskandar Zulkarnain. Kali ini saya akan mencoba untuk melakukan praktikum pada network admin, yaitu telnet server dan SSH server. Jadi di sini saya akan mencoba praktikan bagaimana telnet server itu berjalan dan bagaimana juga SSH server. Nah, jadi di sini pertama kali yang kita lakukan yaitu adalah masuk ke VirtualBox. Jadi di sini saya memakai Ubuntu, memakai Linux yang Ubuntu versi 16. Jadi untuk pertama kalinya yaitu yang kita lakukan yaitu adalah menghubungkan antara device saya yaitu Windows saya dengan VirtualBox ini yaitu Linux-nya. Jadi caranya yaitu mengkonekkan dua device ini yaitu dengan cara memasukkan dua device tersebut ke dalam satu jaringan. Nah, karena itu di sini saya akan memasukkan jaringan WiFi atau wireless saya itu juga ke dalam Ubuntu ini, ke dalam Linux ini. Jadi caranya itu di machine setting, di network. Jadi di sini mungkin kalau sudah yang belum setting yaitu awalannya adalah di NAT. Jadi di sini kita pakai bridge adapter dan di sini kita memakai yang wireless network adapter. Jadi ini gunanya untuk melakukan connecting kepada komputer Windows saya. Nah, setelah itu untuk membuktikan bahwa Windows saya dengan Ubuntu ini udah terhubung, maka kita coba ping Ubuntunya. Jadi misal kita ketahui dulu IP-nya. Jadi di sini IP-nya adalah 192.168.1.1. Nah, berarti setelah itu kita coba untuk meng-ping 192.168.1.11. Nah, jadi di sini sudah terhubung ya. Nah, jadi step pertamanya itu membiarkan dua device ini terhubung. Nah, setelah itu kita akan melakukan percobaan pada yang telnet. Nah, sebelum melakukan percobaan, kita di sini membutuhkan sebuah software untuk melakukan telnet SSH. Jadi di sini kita menggunakan putih. Jadi kalau yang belum download silakan download terlebih dahulu. Jadi di sini saya udah download putih untuk Windows. Jadi kita open. Jadi putih di sini adalah untuk remote atau mengontrol. Jadi kita bisa mengontrol Ubuntu kita dengan menggunakan Windows yang menggunakan telnet server atau SSH server yang menggunakan bantuan putih tersebut. Nah, jadi mari kita coba untuk pertama kali untuk mencoba praktikum yang telnet server, yaitu kita pertama kali yang kita lakukan adalah sudo apt get install telnet d. Jadi di sini kita pertama kali itu menginstal telnet terlebih dahulu. Nah, jadi di sini saya sudah mendownloadnya. Setelah itu kita coba melakukannya di putih melalui sebelum itu kita harus untuk yang SSH kita melakukan penginstalan untuk yang SSH server, yaitu apt install open SSH server. Nah, oke, karena sudah menginstalnya, jadi mari kita lakukan percobaan pada yang telnet terlebih dahulu. Nah, jadi pertama kali kita
melakukannya yaitu dengan telnet, dan ini hostname-nya di sini saya akan IP address yang Ubuntu. Jadi di sini 192.168.11. Nah, jadi di sini saya akan mengontrolnya melalui Windows saya. Nah, setelah ini jadi di sini kita bisa login melalui Windows. Jadi di sini misal ini kita sedang berada di Windows ya. Jadi kita bisa mengontrol Ubuntu saya melalui Windows. Nah, jadi di sini saya bisa mengontrol atau meremote di Windows melalui Windows. Nah, jadi bisa kita lakukan seperti tersebut. Jadi misal kita membuat sebuah directory dadang di sini, maka di sini juga akan terbuat gitu. Jadi kalau misal kita lihat directory kita, di sini ada nama dadang. Jadi kita bisa mengremotnya melalui Windows saya. Nah, itu yang telnet. Nah, jadi untuk informasinya sedikit, kita melakukan percobaan selanjutnya, yaitu dengan melakukan menganalisisnya dengan Wireshark. Jadi pertama kali untuk kita harus install dulu Wireshark-nya terlebih dahulu. Jadi sudo apt install. Nah, jadi di sini saya udah menginstal Wireshark terlebih dahulu. Jadi dan kita coba masuk Wireshark terlebih dahulu. Nah, jadi di sini kita langsung menganalisanya. Jadi di sini pertama kali saya akan close terlebih dahulu biar tahu ada perubahan. Nah, jadi di sini ini adalah analisis jaringan network pada Ubuntu saya, dan ketika kita mengontrolnya melalui telnet, nah di sini akan ada yang berubah. Jadi di sini akan ada telnet data gitu. Nah, di sini apa maksudnya? Di sini, jadi kita ke analis. Sebentar. Nah, jadi di sini kita filter saja yang telnet. Jadi di sini protokolnya ini udah telnet ya. Nah, ini apa maksudnya? Bisa kita ke analisis dan kita ke di sini. Nah, di sini jadi telnet di sini kurang aman untuk melakukan remote atau mengontrol laptop lain melalui device yang satunya. Karena kenapa? Karena di sini password yang ada pada telnet, maksud saya di device satunya itu akan terlihat di sini, sehingga menurut saya itu tidak aman. Nah, karena pada telnet ini itu tidak dienkripsi, jadi apa yang masuk pada device satunya itu tidak akan terenkripsi dan akan terlihat, sehingga di sini passwordnya akan terlihat dadang yaitu. Jadi kurang direkomendasikan telnet ini karena passwordnya kurang. Nah, selanjutnya kita beralih ke step selanjutnya, yaitu adalah yang SSH. Nah, jadi untuk SSH-nya sendiri itu sama seperti yang kita lakukan. Jadi SSH itu adalah seperti halnya telnet, tapi di sini perbedaannya itu adalah terletak
pada enkripsi tadi. Nah, jadi langsung kita ke percobaan yang tadi, kita bisa langsung, oh ya ini keluar dulu ya dari telnet. Nah, habis itu kita login kembali. Oh ya, maaf, kita jalankan dulu WSEC-nya. Nah, setelah itu kita masuk ke putih dan kita ke tadi udah telnet, sekarang SH. Dan kita masukkan IP yang ada pada device Ubuntu. Nah, kita bisa login sebagai Dadang. Nah, di sini terdapat ada ya perbedaan. Misal tadi tidak ada penjelasan, jadi di sini tiba-tiba ada SSH. Oke. Sebelum itu, maka kalau kita analisis, untuk kita filter aja terlebih dahulu SSH. Nah, ini terdapat banyak ya. Nah, setelah itu kita analisis TCP stream. Nah, bisa kita lihat perbedaannya dengan yang telnet tadi, di mana di sini kita tidak akan mengetahui informasi seperti password, nama user, karena di sini udah terenkripsi. Jadi di sini sangat aman ya. Jadi di sini kalau kita menggunakan SSH, informasi yang kita login atau yang kita lakukan pada device tersebut, maka akan aman di device yang lainnya. Jadi sehingga kita bisa mengontrolnya dengan aman dan tidak ragu dan bisa dilihat oleh orang lain. Sehingga di sini udah terenkripsi. Jadi mungkin itu saja ya untuk SSH. Jadi dapat kita simpulkan ya bahwa SSH atau SSH server atau telnet server itu yaitu untuk mengontrol device lain menggunakan komputer yang lain juga. Jadi kita bisa mengaturnya melalui device yang lain. Jadi sekian presentasi praktikum pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.